Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Jadi video saya kali ini ingin berbagi tentang sebuah power lagi, sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat yang bertanya tentang atau masalah-masalah power. Jadi kebetulan hari ini lagi menggarap sebuah power, jadi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Jadi hari ini saya sedang merakit sebuah power yaitu 4 channel. Jadi buat sahabat-sahabat supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa berbagi untuk video-video yang bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat pemula. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi. Jadi buat sahabat-sahabat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa ditekan subscribe-nya dan ditekan icon loncengnya agar tidak pernah ketinggalan video-video saya yang akan mendatang. Jadi di sini saya sedang merakit power 4 channel menggunakan box CA28 dan menggunakan 2 buah trapo masing-masing 20 ampere seperti ini. Dan di sini saya sudah membagi 2 untuk di bagian saklar on off-nya. Jadi di sini ada saklar 1 dan saklar 2. Jadi kalau sahabat ingin sekedar santai-santai, jadi sahabat bisa menghidupkan atau menggunakan salah satu di antara 2 power ini. Jadi power ini sebenarnya 4 channel. Jadi kalau kita hitung itu 2 power. Jadi saklarnya 1 power, 2 power. Jadi 4 channel ini sama dengan 2 power. Hanya diperkecil di bagian boxnya atau dibuat 1 box saja. Padahal power ini menjadi 2 power seharusnya. Untuk di bagian tampilan dalam seperti ini. Jadi di sini sudah ada protektor sebanyak 4 buah karena ini 4 channel. Dan menggunakan elko sebanyak per mononya ini banyak 8 buah. Untuk 8 buah elko ini untuk stereo di bagian sebelah, 8 buah untuk stereo di bagian sebelah sini. Di sini saya sudah memasang transistor sebanyak 8 set per mono. Dan di sini juga ada 8 set per mono. Jadi kiri dan kanan ini masing-masing 8 set. Dan untuk di bagian heatsinknya saya buat seperti ini. Saya gabungkan menjadi 1 untuk 2 heatsink. Jadi bukan berarti 1 heatsink dibagi 2. Ini masing-masing 1 channel, 1 heatsink, 1 channel, 1 heatsink. Nah, kebetulan saya sedang merakit sebuah power seperti ini. Dan kebetulan juga ada pertanyaan sahabat-sahabat untuk sebuah draper power. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan produk CKJ yaitu DHB286. Nah, kemarin ada sahabat bertanya tentang produk CKJ yaitu tipe yang sama yang sudah di BTL. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk produk DHB ini sebenarnya sudah di BTL. Di sini bisa sahabat perhatikan ada jumperannya dan hanya menggunakan 1 input. Nah, pertanyaan sahabat kemarin ingin dibuat stereo, bagaimana mendapatkan input yang satunya. Jadi di sini sahabat bisa pastikan. Jadi mohon maaf, ini lampu sedang mati lampu. Jadi kembali gelap tadi, hidup sebentar. Nah, hidup lagi. Jadi lampu lagi tidak stabil. Kebetulan cuaca di luar juga lagi hujan. Dan lampunya hidup mati, hidup mati. Oke, saya lanjut ke powernya. Jadi di sini untuk di bagian input cuma 1 seperti ini. Di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian inputnya cuma 1. Sementara di bagian yang sebelahnya tidak ada input. Nah, untuk mendapatkan input yang di bagian yang satunya, sahabat bisa memotong jalur yang di elko ini. Jadi di sini ada elko, di sini juga ada elko. Jadi sahabat bisa memotong jalur di bagian kaki elko ini yang dihubungkan langsung ke ground. Jadi sahabat pisahkan jalur, jadilah dia input yang ada elko-nya seperti ini. Jadi di sini ada elko-nya. Jadi mudah-mudahan kelihatan karena ini posisi mati lampu. Jadi seperti itulah kalau sahabat ingin membuat sebuah power ini menjadi power stereo dan BTL. Sementara di saat sahabat stereokan, sahabat harus melepaskan jumperan ini. Atau juga bisa menggunakan switch geser. Jadi kalau sahabat ingin menstereokan, tinggal sahabat geser ke kiri, ingin di BTL kan tinggal sahabat geser ke kanan. Asalkan di saat BTL, input yang satunya harus dimatikan posisi ke ground.
Jangan dua-duanya dalam keadaan lepas atau terbuka di bagian inputnya. Jadi kalau BTL itu hanya satu input, tidak dua input. Di saat stereo menggunakan dua input. Jadi untuk pertanyaan sahabat yang tentang BTL atau tentang power ini sudah saya jawab. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami bahasa saya. Oke, untuk pertanyaan sahabat yang selanjutnya ialah di bagian protektor. Karena masalah protektor ini kemarin juga sudah pernah saya buat. Jadi sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat tentang protektor. Jadi pertanyaan sahabat, ada salah satu sahabat, Bang, saya menggunakan terapot 30 ampere, tapi saya menggunakan protektor atau relaynya itu relay yang hanya 5 ampere. Apakah tidak masalah untuk di bagian powernya? Jadi pertanyaan seperti itu, menggunakan terapot 30 ampere dan menggunakan protek atau relaynya ini hanya sebesar 5 ampere, itu tidak masalah di bagian power, aman. Jadi untuk di bagian powernya sangat aman, tidak masalah. Cuman untuk tenaga kemungkinan tidak murni yang terhubung ke speaker atau yang dikeluarkan ke speaker itu tenaganya tidak murni. Trafo sahabat menggunakan 30 ampere, sementara proteknya 5 ampere, otomatis trafo lebih besar dari tenaga protek. Alhasil, sekuat apapun trafo ini mendorong tenaga, otomatis terhambat di bagian proteknya. Jadi karena proteknya 5 ampere, otomatis yang keluar hanya 5 ampere ke speaker. Jadi walaupun sahabat menggunakan kabel sebesar ini, tapi tetap terhambat di bagian protektornya. Jadi ada baiknya sahabat menggunakan protek seperti ini, menggunakan protek 30 ampere. Jadi kalaupun sahabat menggunakan trafo kecil itu tidak masalah, masih aman. Jadi malah sebaliknya sahabat menggunakan protek besar tapi menggunakan trafo kecil itu tidak masalah, aman. Jadi seperti itu jawaban saya. Tadi juga ada sahabat yang berkomentar, saya menggunakan protek kecil selama ini tidak ada masalah. Memang betul tidak ada masalah untuk di bagian perangkat-perangkat. Bahkan di bagian suara juga tidak masalah. Tapi kalau sahabat untuk tenaga besar atau ingin mengeluarkan suara atau tenaga yang besar atau menggunakan speaker merek tertentu yang bertenaga besar, kemungkinan bermasalah dari tenaga powernya. Mungkin powernya sudah tenaganya cukup ekstra, tapi dihambat tenaga oleh protektor. Jadi tidak masalah sahabat menggunakan protek yang 5 ampere, 2 ampere ataupun berapa, itu tidak masalah, aman, sah-sah saja asalkan sesuai dengan kekuatan speaker. Jadi kalau sahabat menggunakan 5 ampere tapi sahabat menggunakan speaker 18 dikali 2, jadi tenaganya terhambat di protek. Sahabat kemungkinan bisa menyalahkan, wah ini rakitan tidak beres, katanya sekian ribu tapi kok tenaganya seperti ini. Jadi sahabat, bukan masalah di bagian powernya, daya hantar protek tidak mencukupi. Nah seperti itu versi saya. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang berbeda versi, itu tidak masalah. Jadi untuk power ini saya menggunakan proteknya 30 ampere dikali 4 dan menggunakan transistor 8 set per mono dikali 4 dan menggunakan elko sebanyak 16 buah untuk stereonya. Jadi untuk di kapasitas dalamnya seperti ini. Nah, untuk di bagian belakang mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi untuk di belakang ini semuanya sudah berfungsi semua. Jadi menggunakan kabel sangat besar, brick dan stereo juga sudah saya fungsikan. Tinggal sahabat memilih mau di brick atau BTL atau main stereo. Jadi power ini kalau sahabat main di brick atau BTL hanya 2 channel, otomatis 2 channel tidak berlaku, yang berlaku hanya 2 channel. Tapi kalau sahabat main stereo, otomatis 4 channelnya itu berlaku atau berfungsi. Jadi untuk power ini seperti inilah yang sudah saya rakit. Mudah-mudahan dengan jawaban ini sahabat bisa puas kalau memang sahabat bisa mengerti dengan bahasa saya. Jadi untuk power ini menggunakan 8 set transistor per mono. Kalau memang power ini ingin mengeluarkan tenaga yang ekstra, bisa menggunakan 20 ampere seperti ini. Juga bisa menggunakan trafo 15 ampere.
Jadi untuk tegangan dari trafo sahabat bisa menggunakan 47 boleh, sangat aman sekali. Di sini saya sudah memasangi sekring. Jadi di sini ada sekring 4 buah. Jadi masing-masing ada min, ada plus, ada min, ada plus. Jadi untuk sebelah sini 2 pius dan untuk sebelah sini juga 2 pius. Jadi hasilnya sangat aman. Kalau ada permasalahan salah satu jadi putus salah satunya, jadi tidak putus semuanya. Jadi bayangkan kalau saya menggabungkan pius ini untuk kiri kanan ini. Kalau pius ini satu, otomatis salah satu di antara 2 power ini tidak bekerja semua. Tapi kalau saya buat seperti ini, kalau salah satu power ini bermasalah, otomatis sebelah sini bisa bekerja. Karena untuk yang bermasalah sudah dilepas oleh pius ini. Karena pius ini sebagai penghubung, jadi kalau memang ada masalah dia langsung putus. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu tadi power yang sudah saya buat, yaitu power 4 channel. Jadi untuk pertanyaan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan sahabat ngerti dengan bahasa saya. Jadi seperti itulah versinya Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Buat Bang Daswan, puasa ndak hari ini Bang Daswan? Kalau Bang Daswan ndak puasa, yuk sama-sama ngopi. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan, untuk seluruh sahabat-sahabat di Indonesia ataupun di luar Indonesia, saya ucapkan semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Apalagi buat sahabat-sahabat yang berada di Jawa Timur, Sulawesi, Papua, Gorontalo, atau sahabat-sahabat yang berada di Sabah, Malaysia, atau di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, semoga sukses selalu. Apalagi buat sahabat-sahabat yang berada di Bali, di Bengkulu, ataupun buat sahabat yang berada di Pulau Sumatera. Jadi tidak menutup juga kemungkinan buat sahabat-sahabat yang di Batam, karena sahabat-sahabat di Batam ini sangat sering juga WA saya menanyakan hal ini dan itu. Jadi intinya buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video ini, semoga sukses selalu. Dan mohon maaf juga, video ini saya buat tidak untuk menggurui sahabat-sahabat yang sudah senior. Video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman sesuai kemampuan versi Ismail Dadang. Kalau memang ada salahnya, mohon diluruskan. Kalau memang ada betulnya, silahkan sahabat ambil. Jadi ambil yang baiknya saja, yang bisa sahabat pahami. Yang tidak sahabat pahami, jangan sahabat ambil. Karena lain orang, lain versi, lain orang, berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Intinya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.